Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat beserta salam mari kita limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga teman-teman, saudara-saudara sekalian diberikan kesehatan, panjang umur, dan dilimpahkan rezeki yang banyak. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baiklah, pada kali ini channel ini akan membagikan video yang berjudul Inilah 5 hal yang membatalkan pahala tahajud. Banyak manfaat serta hikmah yang didapat ketika menunaikan sholat tahajud. Namun penting juga bagi seorang muslim untuk mengetahui apa saja larangan ketika melaksanakan sholat sunnah ini yang seringkali luput dari perhatian. Sholat tahajud merupakan sholat sunnah yang dilaksanakan pada malam hari. Sholat ini memiliki kemuliaan khusus dibandingkan dengan ibadah sunnah lainnya. Atas manfaat serta hikmah yang terdapat di dalamnya, anjuran dalam melaksanakan sholat tahajud ini terdapat dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 79 yang artinya, dan pada sebagian malam lakukan sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu, mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Tujuan seseorang melaksanakan ibadah sunnah pada waktu malam ini tidak lain adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga rutin melaksanakan sholat tahajud selama hidupnya. Namun dalam pelaksanaan seringkali kita keliru dalam memaknai sholat tahajud, sehingga dampak terhadap niat serta tujuan melaksanakan sholat ini. Berikut beberapa larangan dalam sholat tahajud yang wajib kita ketahui sebagai umat muslim. Yang pertama, mengkhususkan sholat tahajud pada malam Jumat. Di antara ibadah-ibadah sunnah, sholat tahajud dapat dilakukan oleh setiap muslim di setiap malam tanpa mengkhususkan melaksanakan di salah satu malam seperti malam Jumat. Dalam ajaran Islam, mengkhususkan suatu ibadah pada suatu malam tanpa adanya dalil yang jelas adalah sesuatu yang dilarang. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang artinya, janganlah kalian khususkan malam Jumat dan malam-malam lainnya dengan qiyamul lail atau sholat malam. Hadis riwayat Muslim. Hadis tersebut menunjukkan bahwa larangan dalam mengkhususkan suatu malam untuk melaksanakan sholat tahajud bertujuan agar tidak terjadi bid'ah yang akan menimbulkan praktik-praktik tidak berdasarkan pada Al-Quran dan hadis. Sebagai umat muslim,
penting untuk memahami bahwa ibadah haruslah sesuai dengan tuntunan yang telah ditetapkan Al-Quran dan hadis. Dengan memahami larangan ini, diharapkan umat Islam dapat menjalankan ibadah tahajud dengan lebih konsisten pada malam-malam lainnya tanpa mengkhususkan satu malam tertentu. Kedua, sholat tahajud saat mengantuk. Pada masa hidupnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menegur Zainab dikarenakan terlalu memaksakan diri dalam beribadah, termasuk sholat tahajud. Sewaktu itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapati sebuah tali yang dibentangkan antara dua tiang. Ketika beliau bertanya pada sahabat, "Tali apakah itu?" Para sahabat menjawab, "Tali itu adalah milik Zainab yang digunakan untuk bersandar ketika kelelahan saat melaksanakan sholat berlama-lama." Melihat kejadian tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lepaskanlah tali itu. Kalian harus sholat ketika dalam keadaan segera. Jika kelelahan maka tidurlah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam melaksanakan ibadah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah memberikan paksaan pada umatnya. Bahkan Rasulullah menasihati untuk menjaga kesehatan fisik dan mental saat melaksanakan ibadah. Hal ini menunjukkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memahami pentingnya keseimbangan antara ibadah dan kesehatan. Dari kejadian tersebut mengajarkan kepada umat Islam untuk tidak mengorbankan kesehatan fisik dan mental demi beribadah. Ketiga, sholat tahajud secara berlebihan. Melaksanakan ibadah-ibadah yang dianjurkan dalam Islam, baik wajib maupun sunnah, memang sangat dianjurkan. Akan tetapi, ketika ibadah tersebut berlebihan, ternyata tidak diperbolehkan oleh Rasulullah SAW. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW berkata, "Demi Allah, akulah yang paling takut kepada Allah dan paling bertakwa kepadanya di antara kalian. Tapi aku kadang berpuasa dan kadang tidak. Aku mengerjakan salat malam dan juga tidur. Aku juga menikahi perempuan. Siapa yang membenci sunnahku, maka ia tidak termasuk golonganku." Peringatan tersebut disampaikan oleh Rasulullah SAW untuk menegaskan pentingnya menjalankan keseimbangan ibadah dunia maupun akhirat. Meskipun sholat tahajud adalah amalan yang sangat dianjurkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi sendiri mencontohkan bahwa beliau menjalankan sholat malam, namun juga memberikan waktu untuk istirahat dan kebutuhan lainnya seperti makan, minum, dan berinteraksi dengan keluarga. Dengan demikian, larangan untuk melaksanakan sholat tahajud secara berlebihan mengingatkan kita untuk tidak melampaui batas dalam menjalankan ibadah, tetapi menjaga keseimbangan dan kebijaksanaan sesuai dengan ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Keempat, sholat tahajud tidak konsisten. Menjalankan ibadah yang tidak konsisten seperti mengerjakan pada beberapa waktu dan meninggalkannya secara tidak teratur dapat mengurangi keberkahan, manfaat spiritual yang diperoleh dari ibadah tersebut. Rasulullah SAW memberikan perumpamaan tentang seorang
yang awalnya rajin dalam menjalankan sholat tahajud, namun kemudian meninggalkannya. Terdapat dalam hadis beliau yang berpesan pada Abdullah bin Amr bin As, artinya, "Wahai Abdullah, jangan kamu seperti si fulan ini. Dulu ia rajin sholat malam, lalu sekarang ia meninggalkan bangun malam." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pesan yang diberikan Rasulullah pada Abdullah bin Amr bin As menjadi pelajaran bagi umat Islam untuk tetap konsisten dalam menjalankan ibadah, karena konsistensinya menjadi kunci untuk meraih keberkahan dan keutamaan dalam beribadah. Hal ini tidak dibenarkan dalam Islam. Sholat tahajud bukanlah ibadah yang dilakukan hanya ketika susah atau dalam kesulitan, namun harus tetap dilakukan dalam keadaan lapang juga. Kelima, sholat tahajud dengan tujuan mengejar dunia. Niat beribadah yang tercampur dengan motif dunia dapat mengurangi keikhlasan dalam beribadah. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Apabila salah seorang di antara kalian bangun malam lalu hendak mengerjakan sholat malam, janganlah ia menyebutkan perkara-perkara duniawi dalam sholatnya, dan janganlah ia berdoa kecuali untuk meminta kebaikan atau memohon perlindungan dari kejahatan." Hadis riwayat Abu Daud. Niat dalam sholat tahajud haruslah murni karena Allah. Tidak ada larangan untuk berdoa serta meminta apapun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saat beribadah. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya setiap amal itu tergantung pada niatnya. Sesungguhnya seorang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keenam, sholat tahajud tapi meninggalkan kewajiban lainnya. Islam mengajarkan keseimbangan dalam menjalankan dan tanggung jawab dalam keluarga serta kewajiban bekerja. Jika seorang terlalu sibuk dengan ibadah malam sehingga mengabaikan tanggung jawab kepada keluarga, maka hal ini tidak dibenarkan. Dalam bertanggung jawab terhadap keluarga, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Sebaik-baiknya kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya, dan aku adalah yang paling baik kepada keluargaku." Hadis riwayat Tirmizi. Salat tahajud sangat dianjurkan, namun hal itu tidak boleh mengganggu kewajiban lainnya seperti mencari nafkah untuk keluarga. Meskipun ibadah tahajud memiliki keutamaan yang besar, namun tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan kewajiban dan tanggung jawab lainnya, terutama terhadap keluarga dan pekerjaan. 7. Sholat tahajud dengan tujuan menyebarkan kesombongan dan riya. Sholat tahajud salah satu ibadah yang paling rentan terkena riya. Seorang hamba mungkin bangun di malam hari untuk sholat bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi karena ingin dipuji oleh orang lain. Ini menjadi peringatan bahwa larangan dalam ibadah tahajud juga meliputi upaya menjaga niatnya ikhlas semata-mata untuk Allah. Riya atau kesombongan adalah penyakit hati yang dapat merusak keikhlasan dalam beribadah. Penting untuk menjaga keikhlasan dalam beribadah, termasuk dalam melaksanakan sholat tahajud. Ibadah yang dilakukan dengan niat ikhlas semata-mata untuk Allah akan mendapatkan pahala yang besar di sisinya. Oleh karena itu, menyebarkan kesombongan dan riya dalam melaksanakan sholat tahajud adalah tindakan yang tidak dianjurkan dalam agama Islam. Demikian video yang dapat saya bagikan. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.